Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Zerian Destro Simamora, dan di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian dan observasi saya nih mengenai keterkaitan dan keterhubungan antara durasi jam belajar siswa SMA Esdras Baru Jinson Batam, tepatnya kelas 12-nya, dengan nilai ulangan harian mereka, tepatnya UH1 bab 3 dimensi. Oke, jadi di sini saya telah memiliki data dari 30 siswa SMA Esdras Baru Jinson Batam, tepatnya kelas 12-nya. Tapi gimana ya caranya aku bisa dapetin data sebanyak itu? Jadi cara mendapatkan data itu dapat disebut juga dengan pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada banyak jenisnya. Mulai yang satu itu ada wawancara, kedua ada kuesioner, dan banyak lainnya lagi lah. Dan di kegiatan penelitian kali ini saya menggunakan metode kuesioner nih, karena sifatnya yang lebih praktis dan menghemat waktu lah. Tapi apa itu sebenarnya kuesioner kan? Dan gimana cara kerjanya? Sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan dari penelitian dan observasi kita kali ini? Apa tujuan kita? Apa manfaatnya gitu? Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberitahu kita apa hubungan durasi jam belajar siswa dengan nilai ulangan harian yang mereka dapatkan nih. Apakah dengan durasi jam belajar yang banyak pasti membuat mereka mendapatkan nilai yang 100, atau malah dengan durasi jam belajar yang banyak buat mereka jadi stres dan nilainya jadi turun? Kita nggak bakal tahu sebelum kita menyiapkan penelitian kali ini. Oke, setelah kita berhasil membuka situsnya, kita akan langsung buat judulnya. Judulnya adalah durasi jam belajar siswa kelas 12 SMA Esdras Baru Jinson Batam, dan juga hasil nilai UH1 bab dimensi 3 mereka. Oke, setelah kita membuat judul kuesioner ini, kita akan membuat pertanyaan pertama untuk para penerima kuesioner ini. Pertanyaan pertamanya adalah, berapa durasi jam belajar mereka? Oke, untuk pertanyaan kedua, itu adalah berapa nilai yang mereka peroleh saat UH1 Matematika Wajib bab dimensi 3. Oke, untuk pertanyaan ketiga, itu adalah siapakah nama penerima kuesioner ini? Oke, untuk pertanyaan terakhir, dari kelas manakah sang penerima kuesioner berasal? Oke, setelah kuesioner telah siap, salin link kuesioner, simpan, dan kirimkan kepada teman-teman kalian yang akan mengisi kuesioner tersebut. Oke, setelah kita mendapatkan semua data yang kita perlukan, kita akan melanjutkan ke tahap pengerjaan nih. Kita akan mulai dengan membuat tabel distribusi frekuensi, diikuti dengan menentukan kelas dan juga panjang kelasnya. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita akan lanjutkan dengan mengerjakan mean atau menentukan rata-ratanya. Setelah menemukan rata-rata atau X-bar, kita akan menyelesaikan tabel distribusi frekuensi kita dengan mengisi semua tabel-tabel yang kosong, yaitu mulai dari mutlak XI kurang X-bar,
lalu Fi dikali mutlak Xi kurang X bar, lalu diikuti lagi oleh Xi kurang X bar pangkat 2, lalu diikuti lagi oleh frekuensi dikali Xi kurang X bar pangkat 2. Oke, setelah kita berhasil melengkapi tabel distribusi frekuensi kita akan lanjutkan dengan mengerjakan median. Oke, setelah kita berhasil menentukan mediannya, kita akan tentukan modusnya kali ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi terbanyak dari semua kelas. Oke, setelah modus, median, dan mean telah didapatkan, kita akan menentukan jangkauannya kali ini. Setelah menentukan jangkauan, kita akan menentukan simpangan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Setelah menentukan simpangan rata-rata, kali ini kita akan menentukan varians dari data tersebut. Jadi, yang terakhir saya akan menghitung simpangan baku dari data tersebut dengan mengakarkan varians yang telah saya temukan tadi.
Oke, di sini saya akan membacakan interpretasi data saya mengenai keterkaitan dan keterhubungan antara durasi jam belajar siswa kelas 12 SMA S Torres Baru di Sung Batam dengan nilai ulangan matematika mereka. Berdasarkan data durasi jam belajar dan nilai ulangan matematika 30 siswa, terlihat adanya kecenderungan hubungan positif antara lama waktu belajar dengan hasil nilai yang diperoleh. Siswa yang belajar dengan durasi yang lebih lama, seperti 90 hingga 120 menit, umumnya memperoleh nilai yang lebih tinggi, atau berada pada rentan 85 hingga 100. Sebaliknya, siswa dengan durasi belajar sekitar 30 sampai 40 menit yang cenderung lebih singkat, biasanya memperoleh nilai yang lebih rendah hingga sedang. Rata-rata durasi belajar yang berada di kisaran 64,9 menit menunjukkan bahwa siswa memperoleh nilai sebesar 77,6. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belajar dalam waktu sedang dengan nilai hasil yang cukup. Namun demikian, hubungan ini tidak dapat kita percaya sepenuhnya, di mana terdapat beberapa siswa yang meskipun belajar cukup lama, nilainya tergolong masih rendah. Dan ada juga nilai murid yang sudah tergolong tinggi walaupun jam belajarnya sedikit. Hal ini menunjukkan selain lamanya waktu belajar, terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi hasil ujian seperti konsentrasi, metode belajar, pemahaman dasar materi, lalu kondisi fisik dan psikologis siswa. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa semakin lama seorang siswa belajar, cenderung membuat nilai mereka mengalami peningkatan, meskipun efektivitas belajar tetap menjadi faktor yang lebih penting. Oke, sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.